missing someone. Halo Sobat Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di podcastnya Bimbel Arka. Nah, hari ini kita bakalan berbincang dengan salah satu peserta asrama Putri Bimbel Arka. Nah, Sobat Arka tahu kenapa Gavin mengundang narasumber kita hari ini? Karena ada beberapa informasi yang harus Sobat Arka dengarkan. Karena salah satu dari peserta asrama kita memiliki ada namanya kata gagal, dan hari ini bangkit kembali lagi pada tahun sekarang untuk meraih cita-citanya. Untuk Sobat Arka tetap stay tune terus sampai akhir podcast kita karena ada kata-kata hari ini dari narasumber kita. Oke. Nah, Sobat Arka, tanpa berlama-lama kita say hello dulu ke narasumber kita. Halo Aisyah. Halo Kak Gavin, halo Sobat Arka yang lagi nonton di rumah. Nah, Sobat Arka sudah di say hello sama Aisyah, so pasti kita bakalan langsung berkenalan secara detail, secara rinci mengenai Aisyah Hawana Febrian. Silakan Aisyah, perkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Hawana Febrian. Saya pengiriman dari Polresta Bukit Tinggi. Saya merupakan salah satu siswa asrama Bimbel Arka. Nah, luar biasa nih Sobat Arka. Kota Bukit Tinggi, mana suaranya? Kita dari Kota Bukit Tinggi ya, Iya. ya. Dadah, halo Sobat Arka di Bukit Tinggi. Kita tunggu di Bimbel Arka untuk bergabung. Mana tahu dari Polres Bukit Tinggi pada tahun sekarang bisa maksimal nantinya dan Iya. bisa kita bimbing sampai ke sepuluhan ya Aisyah ya. Iya, cita-citanya. amin. Amin ya Sobat Arka ya. Nah nih Aisyah, ini dari Kota Bukit Tinggi ke Padang kira-kira berapa jam ini? Dari Bukit Tinggi ke Padang kira-kira 2 jam, Kak. Kira-kira 2 Iya. jam untuk meraih harapan dan cita-citanya Iya. di Bimbel Arka ya. Iya. Nah, kabarnya Aisyah itu sekolah juga di Bukit Tinggi ya? Iya Kak, betul. Sekolah di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Benar ini, berhubung kita setelah menyinggung mengenai sekolahnya. Nah, ceritakan ini Aisyah, apa ini hal yang menarik yang pernah Aisyah lakukan ketika sekolah ini apa? Ya. Saya dari kelas 1 itu mengikuti tes Paskibraka Kota Bukit Tinggi, Kak. Itu dari kelas 10 tesnya sampai pertengahan kelas 10, dan tes itu banyak juga ya Kak rintangannya sampai saya terpilih dan langsung melaksanakan itu kelas 11 Kak, atau kelas 2 SMA. Dan itu latihan terus sampai terpilih juga menjadi baki. Nah, luar Alhamdulillah. biasa. Ternyata narasumber kita salah satu baki Kota Bukit Tinggi. Tahun berapa nih Aisyah? Itu baki tahun 2022 Kak. Tahun 2022. Iya, baki pagi. Oh, baki Alhamdulillah. pagi ya, waktu Iya. acara yang ditunggu-tunggu pada saat 17 Agustus ya. Iya. Nah, kira-kira nih kenapa nih Aisyah bisa berlomba dengan rekan-rekan seperjuangannya untuk meraih menjadi baki nih Aisyah? Apa ini motivasinya ini? Oke Kak, itu tuh kenapa Aisyah bisa terpilih jadi baki. Alhamdulillah itu sesuai harapan juga Kak, sesuai minat dan juga kemauan ya Kak. Terlihat mungkin itu dipilih oleh pelatih juga, beberapa pelatih dari Bukit Tinggi yang udah senior juga Kak. Dan itu juga merupakan salah satu wishlist ya teman-teman sebelum memasuki dunia Paskibraka. Dan alhamdulillah terwujud Kak. Nah, boleh disampaikan ya Aisyah, kira-kira persiapannya berapa bulan ini? Untuk persiapan Paskibraka itu kira-kira ada, untuk tes itu ada sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Terus kami menunggu beberapa bulan ya teman-teman. Setelah itu baru untuk memasuki latihan itu ada sekitar 4 bulan Kak untuk latihan. Ada per tahap juga tuh Kak latihannya. Sampai akhirnya kita masuk asrama juga Kak. Asrama juga waktu Paskibraka Kota Bukit Tinggi. Kita asrama selama 1 minggu untuk mempersiapkan lebih matang lagi teman-teman. Ini ada perkiraan 4 bulan ada, 2 bulan Iya, ada Kak. persiapannya ya. Nah, itu gimana itu dengan sekolahnya tuh Aisyah? Apakah bisa membagi waktu pada saat tersebut? Oke, waktu sekolah kita sebelum masuk asrama kita tetap sekolah dari jam 7 sampai jam 12. Jam 12 kita izin untuk ke latihan di lapangan kantin Bukit Tinggi teman-teman. Itu setelah masuk asrama itu kita diizinkan oleh Dispora Kota Bukit Tinggi untuk melaksanakan latihan di lapang kantin juga. Nah, Sobat Arka tahu nggak lapang kantin itu di mana? Aisyah sudah terlalu dalam menjelaskan itu lokasi pada saat latihannya. Nah, ini Aisyah perkiraan kan ada beberapa bulan nih untuk latihannya. Iya, Kak. Itu waktu sekolah ada sempat ujian nggak?
Waktu itu belum Kak. Belum ada ya? Iya belum Kak. Berarti aman ya untuk jadwal pembelajaran iya, aman. sekolah sama jadwal untuk latihan paskibrakanya. Iya aman Kak. Nah, sebelum kita dinyatakan menjadi seorang baki Naisa, apa ini harapan Naisa pada saat jadi paski itu? Apakah menjadi 3 tiangnya, pembawa benderanya, atau pembawa bakinya, atau pasukan 8 ini? Ada nggak Iya. harapan tersendiri pada saat itu Aisyah? Sebelum menjadi baki, Aisyah itu dari pasukan 17 Kak. Dari pasukan 17 dan itu di tengah-tengah Kak. Habis dari pasukan 17 itu langsung masuk ke udah beberapa hari latihan, itu baru masuk ke 3 kurcaci di pasukan 8. Dia bagian belakang ya? Iya Kak, pasukan 8 yang paling belakang juga. Pasukan 8 paling belakang juga Kak. 2 minggu sebelum menjadi baki itu baru dari pasukan 8 kurcaci baru dipindahkan ke baki Kak. Itu tuh pun masih diganti-ganti Kak, dari baki atau pendamping baki. Masih diragukan nih Kak antara pendamping baki atau menjadi baki. Setelah seminggu baru dinyatakan menjadi baki Kak. Dan itu tapi masih deg-degan juga Kak, soalnya bisa jadi katanya Kak senior-senior di atas cerita nih, bisa jadi malam sebelum tampil itu masih bisa diganti Kak. Tapi alhamdulillah malam itu dinyatakan Aisyah sebagai baki, paginya tampil Kak. Nah, ini menarik ini Sobat Arka, perlu kita kupas secara lebih detail ini. Nah, waktu dinyatakan menjadi baki seminggu pertama, itu gimana itu perasaannya Aisyah dari pasukan 17, kurcaci di pasukan 8, nah sekarang menjadi baki Aisyah? Iya Kak. Kalau harapan atau perasaan ya Kak, kalau perasaan seminggu sebelum menjadi baki itu deg-degan banget Kak. Karena itu harapan juga kan Kak, termasuk wishlist untuk menjadi baki. Kalau untuk perasaan Kak, seminggu sebelum menjadi baki itu ada rasa deg-degan karena mau ditukar atau tetap di baki. Karena kita udah latihan juga kan Kak selama 2 minggu. Terus kalau untuk perasaan juga nih, pasti ada rasa bangga, senang karena wishlist terpenuhi teman-teman. Nah, luar biasa nih Sobat Arka. Sedikit cerita bahagia dari Aisyah pada tahun 2022 Kak. 2022. Akankah 2025 memiliki cerita bahagia lagi? Amin. Insya Allah Nah, Kak. kita beri tanda tanya besar nih Sobat Arka. Sobat Arka, doakan Aisyah semoga bisa meraih cita-cita dan wishlistnya tahun 2025 ya, 25, teman iya, Kak. sekarang ini. Nah, tadi sudah dijelaskan itu organisasi yang diikuti Paskibraka. Ada nggak sih organisasi yang lain yang pernah Aisyah ikuti selama masa pendidikan? Itu Aisyah juga mengikuti di sekolah Paskibraka di sekolah sama Pramuka di sekolah Kak. Aisyah adalah salah satu siswa asrama Putri Bimbel Arka yang memiliki cita-cita dan harapan pada tahun 2022 sudah terwujud nih Sobat Arka. Kita masuk ke pertanyaan dari netizen ini Aisyah ya. Kenapa nih Aisyah tertarik ke dunia Polwan atau dunia Polri tepatnya nih? Kenapa tidak kuliah? Silakan dijelaskan. Kalau yang pertama itu kenapa Polwan? Yang pertama Kak itu emang udah cita-cita dari kecil nih Kak, karena menarik aja tuh lihat kakak-kakak Polwan yang cantik yang Kak. cantik ya, rapi ya. Iya rapi seragamnya ya. Yang kedua itu ingin mengabdi juga kepada negara. Yang ketiga itu terjamin Kak masa tua kita insya Allah ya Kak. Kenapa tidak kuliah? Kalau untuk kuliah pasti berminat, tapi ingin dengan uang sendiri. Nah, Ya. luar biasa nih dengan uang sendiri nih Sobat Arka. Apapun yang kita inginkan mau dengan uangnya sendiri. Iya. Berarti jadi Polri dulu baru nanti next kuliah itu Iya, ya harapannya ya. Kak. Iya, Kak. Benar itu. Berarti itu alasannya mau masuk di anggota Polri. Alasan lainnya adakah dukungan dari orang tua atau motivasi dari rekan-rekan seperjuangannya? Iya, ada Kak. Alhamdulillah itu ada motivasi dari orang tua. Salah satu juga dari ayah Aisyah Kak, itu pengen banget tuh salah satunya anaknya masuk ke abdi negara. Kebetulan saya perempuan satu-satunya, adik saya 3 laki-laki dan Laki-laki iya semuanya. Kak. Luar biasa nih Sobat Arka. Kira-kira nih kalau misalnya orang tua Aisyah lagi melihat podcast, apa nih kata-kata yang bakalan Aisyah sampaikan ke orang tuanya? Apakah ucapan terima kasihnya atau gimana pun silahkan disampaikan. Oke, kalau untuk orang tua, kebetulan ayah Aisyah udah duluan Kak, dan untuk ayah semoga tenang di sana. Kalau untuk bunda, terima kasih sudah mendukung dan mensupport untuk apa yang Aisyah lakukan. Semoga bisa membahagiakan bunda dan bisa mewujudkan apa yang ayah maukan untuk anak perempuannya Kak. Nah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu nih ya Sobat Arka ya. Itu harapan dari seorang anak ke orang tuanya. Nah,
setelah mengenal dunia poluan ini Aisyah. Iya, Kak. Ini kan dari Bukit Tinggi ke Padang ada kisaran 2 jam. Iya, Kak. Nah, Aisyah tahu Bimbel Arka dari siapa ini? Kenapa Oke. mempersiapkan untuk meraih cita-citanya di Bimbel Arka ini? Oke. Tahunya dari siapa Bimbel Arka? Oke. Dulu kebetulan Aisyah mencari bimbel itu dari kelas 10 SMA nih, Kak. Wah, Karena udah 10 niat. SMA? Iya. Benar. Dari kelas 10 itu mencari di Instagram dan TikTok. Karena dulu SMP-nya pesantren ya, Kak. Karena nggak megang HP. Jadi kelas 10 SMA itu udah mulai tuh cari bimbel terbaik. Kebetulan itu bimbel terbaik adalah Arka, Kak. Maka itu dari situ tertarik mencari tahu gimana Arka, dikupas-kupas juga tuh, Kak, tentang Arka, gimana asramanya, dan itu membuat hati tertarik untuk menjadi siswa Arka, Kak. Nah, luar biasa. Jadi ibaratnya lebih ke stalking sosial media Iya, kita Kak, ya, Aisyah, betul, ya. betul, Kak. Dari kelas 10 sampai kelas 12 itu Iya. masih men-stalking. Masih, Kak. Nah, luar biasa nih Sobat Arka. Kita kira Gen Z itu tidak bakalan men-stalking sosial medianya kita. Mungkin itu hanya taunya TikTok Iya, Kak. atau taunya yang lain-lain. Ternyata ada ini beberapa siswa itu men-stalking terlebih dahulu sebelum Iya, bergabung ke Kak. Arkanya. Nah, Betul. kabarnya Aisyah dulu sempat bimbel ketika masa sekolah ya? Iya, Kak. Itu Aisyah bimbel kelas 12 dan itu di sekolah udah mulai renggang juga ya, Kak, belajarnya, dan itu dari Bukit Tinggi ke Padang untuk mencapai cita-cita juga nih, Kak. Karena giat juga ya, Kak. Itu Aisyah setiap hari Jumat dari Bukit Tinggi, Jumat sore ke Bukit Tinggi untuk belajar ke Arka. Setelah itu balik lagi ke Bukit Tinggi hari Minggu. Kebetulan dulu sekolah udah full day tuh, Kak, dari Senin sampai Jumat. Jadi dari Jumat sampai Minggu itu weekendnya nggak sekolah. Tuh, Luar Kak. biasa. Jumat, Sabtu, Minggu di Padang, Senin Iya. sampai Kamis itu di Bukit Tinggi. Iya, betul Nah, banget, mungkin nanti Kak. bakalan kita kupas di poin-poin lanjutannya Iya, ya, Aisyah. oke, Ya. Kak. Ini ada yang tertarik tadi nih bahasa Aisyah mengenai bimbel Arka itu yang terbaik. Nah, Iya. terbaiknya dari segi apa ini Aisyah? Silakan dijabarkan. Aisyah. Oke, terbaiknya itu kita Arka terkenal banget ya, Kak, sama Arka Trans Psikologi ya, Kak. Dan kebetulan psikologi Aisyah waktu tes kemarin alhamdulillah nih, Kak, nilainya. Dan untuk belajar dan jasmani itu, kalau buat belajar itu mentornya keren banget, Kak. Karena itu membahas secara rinci banget nih, Kak. Dan kalau di sekolah kita kan nggak terlalu tuh, Kak. Tapi kalau di Arka itu kayak, oh gitu, ternyata Murah ya. iya, semurah Secepat itu, dan benar-benar. iya, Kak, betul, secepat itu kita untuk memahami pelajaran. Kalau untuk jasmani, Kak, itu tuh coachnya ya, Kak, di lapangan itu termasuk keras ya, Kak, dan itu bisa membuat kita lebih termotivasi juga nih, Kak. Motivasi dari coach yang udah jadi kan itu ada tuh, Kak. Kalau di coach bimbel Arka itu kan udah beberapa yang udah dari Polri, TNI ya, Kak. Itu banyak banget motivasinya, Kak. Jadi lebih bikin kita lebih giat gitu, Kak. Nah, ini Sobat Arka sudah tahu alasan Aisyah untuk bergabung di Bimbel Arka. Katanya 2 periode ya, periode kemarin sama periode sekarang. Iya, Nah, betul, mudah-mudahan periode sekarang sudah kita geser semua peserta kita ke Sepoluan, kita Amin. geser ke SPN, kita geser ke Watu Koseknya juga. Nah, kabarnya Aisyah tertarik masuk asrama nih di periode sekarang. Iya. Kenapa di periode sekarang? Kenapa nggak di periode lampau? Oke, kenapa tidak di periode kemarin? Sebenarnya untuk periode kemarin juga tertarik nih, Kak. Karena dari awal dari kelas 10 ya, Kak, udah memantau asrama bimbel Arka juga. Tapi ternyata penuh. Iya, Kak. Dan itu waiting list. Ternyata asrama bimbel Arka yang putri itu cuman isinya 30 orang, Kak. Iya, benar-benar. Ternyata sebanyak Secepat itu, iya, secepat iya, itu. padahal itu Aisyah memantau untuk masuk asrama itu kemarin masih belum pendekatan waktu tes, Kak. Jadi sebelum waktu tes ternyata itu udah banyak banget ya, Kak, cepat banget penuhnya. Tapi kalau misalnya Aisyah bergabung pada periode kemarin di asrama itu keteteran nggak waktu sekolah? Kalau sebenarnya itu tergantung diri untuk membagi, Kak. Kalau untuk keteteran, alhamdulillah enggak, Kak.
Tapi setelah didalami asramanya Bimbel Arka tuh seperti ini gitu. Aisyah keberatan nggak sih bergabung sama asramanya kita? Oke Kak, kalau untuk keberatan nih Kak, kalau dari diri Aisyah sendiri itu tidak keberatan banget Kak, karena itu lebih mengontrol diri, bisa lebih disiplin Kak. Dan kalau kita bedanya asrama sama di luar nih Kak, kalau di asrama kan lebih disiplin, kalau di luar itu kita bisa malas-malasan, keliuran gitu Kak. Berarti Aisyah mau disiplinkan diri di asramanya kita. Betul banget, Sekarang Kak. sudah berapa orang di asramanya Aisyah? Kebetulan sekarang udah 27 orang Kak, 27 tinggal orang 3 orang lagi. Kita tunggu teman-teman baru 3 Iya, orang luar lagi, biasa Kak. nih. Aisyah sudah mengajak nih teman-teman silahkan bergabung ke asramanya Putri Bimbel Arka, karena insya Allah untuk pengawas kita dari Polri juga ya Aisyah, Iya, ya. Kak, betul. Dengan segudang prestasinya juga, dan untuk fasilitas mungkin lebih dibanding yang di luar ya. Iya Kak, betul. Karena berkaca di tahun lampau, ada beberapa siswa kita di asrama Putri itu memang psikologinya tinggi, akademiknya tinggi, jasmaninya juga tinggi. Betul. Untuk sedikit informasi ya Sobat Arka ya, karena di asrama itu dari pagi kita sudah mulai berkegiatan. Sudah Kak. Dan di off kan jam 8:30 malam untuk kegiatan apel malam. Ada binsik malam sekarang ya. Ada, Kak, ada. binsik malam, mungkin jam 10 malam sudah selesai dan harus tidur. Harus tidur. Harus tepat waktu tidurnya. Oke, setelah dijabarkan sama Aisyah, ada beberapa kelebihan dari asramanya kita. Nah, kita tanya nih Kak Aisyah, kita berkaca dulu dari tahun lampau. Nah, Iya, Aisyah Kak. kan sempat gagal ya tahun kemarin. Iya, Kak. Gagalnya di bagian mana? Itu gagal di perankingan Kak. Di perankingan. Iya, itu di bagian psikologi dan akademik. Kalau ditanya itu ranking berapa, Aisyah yang perankingan kemarin Kak, itu masih tipis banget Kak. Kalau ditambah tuh kuota agak 10 orang lagi mungkin masuk Kak. Tapi kalau untuk sekarang ditanya lebih dalam tentang kegagalan kemarin Kak, sepertinya udah move on. Sudah sebenarnya secepat itu melupakan ya Iya, Aisyah. Kak. Karena mungkin pada waktu itu mengundang bawang ya. Iya hari banget tersebut. Kak. Iya Kak. Nah, dari rekan-rekan Aisyah seperjuangan dari tahun lalu itu, tahun sekarang ada yang ikut pendidikan? Ada Kak. Siapa itu? Boleh saya hello dulu nih. Siapa nih? Aduh, halo Aca. Iya, oke Aca, dapat salam dari Aisyah. Doakan Aisyah bisa menyusul Aca ya Iya, di insya sekolah Allah. nantinya. Mungkin itu menjadi kakak letting ya. Iya Kakak Kak, nggak letting apa-apa. kita doakan. Aisyah gimana nih kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat ya Aisyah. Insya Ya, Allah, Kak. dilancarkan masa pendidikannya, dan insya Allah nanti kalau telah menjadi abdi negara jangan sombong ya Aisyah ya. Insya Allah tidak ya Kak. Iya benar. Nah, mungkin teman seperjuangannya sudah lolos ke sepuluhan tahun, sekarang Aisyah harus giat lagi gimana Kak. caranya meraih cita-citanya. Dulu Aca sempat mengasih clue, mengasih trik, sama-sama aja sama Aisyah, sama-sama belajar. Mungkin tahunnya Aca tahun kemarin. Iya. Mudah-mudahan tahun sekarang itu tahunnya Aisyah ya. Telah mengetahui kegagalan Aisyah pada tahun lampau. Nah, untuk persiapan ke prodi sekarang kan masih ada kisaran 4 atau 3 bulan ya Iya, masa Kak. kosongnya. Aisyah ngapain saja di rumah? Oke Kak, apa kegiatan kosong yang Aisyah lakukan sehabis gagal Kak? Itu nggak berhenti di sana aja Kak, itu langsung belajar. Kebetulan Aisyah masih simpan itu modul atau buku-buku dari Arka, dan itu masih mengerjakan tentang soal-soal yang dibagi sama Arka, dan Aisyah masih membuka itu Kak CAT di rumah lewat laptop, dan masih membahas-bahas, dan jasmani juga mandiri di rumah, dan masih komunikasi dulu dengan pelatih untuk yang bagian Arka Kak. Dari penjelasan Aisyah disampaikan mengerjakan soal ya, dan Iya, mengerjakan latihan CAT-nya juga. Kira-kira waktu pengerjaan itu gampang nggak sih dengan kegagalannya tersebut? Oh, kalau ditanya gamon pasti ya Kak, tapi nggak bisa ngestak di sana aja Kak, harus keluar tuh kita dari zona nyaman kita Kak. Itu ada beberapa minggu buat ngelupainnya Kak, tapi kita harus balik lagi, kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, Ya, Sobat Arka, bagi yang ada gagal pada tahun lampau, apapun itu kendalanya tuh boleh gamon, tapi itu saran kita tidak boleh sama Iya, sekali ya Kak. Isa ya. Karena ketika kita gamon, nanti itu bakalan pertama membuat badan kita menjadi lemah, lesu, Betul, lunglai, dan iya. semuanya ya Isa. Dan satu lagi kita malas-malasan di rumah. Iya, Jadi saran Kak. kita kalau misalnya ada kegagalan tuh bangkitlah dan keluar dari zona nyaman seperti Aisyah ya. Nah, luar biasa nih Sobat Arka. Kemarin sempat gagal di bagian perankingan. Iya, Kak. Nah, solusinya telah disampaikan untuk belajar dan pada saat sekarang Aisyah bergabung sama asramanya. Berarti sudah ada perubahan ini Sobat Arka dari tahun lampau. Dari informasi yang kita dengar nih Aisyah, kabarnya untuk penerimaan Polwan dan Polki pada tahun sekarang itu ada pengurangan kuota ya. Benar Iya, atau Kak. tidak ini? Oke, kalau untuk Aisyah dengar-dengar nih Kak, itu memang benar Kak. Untuk termasuk Polki atau Polwan juga.
Kalau dari diri Aisyah sendiri nih Kak, untuk itu tuh nggak usah dijadikan untuk menurunkan latihan kita Kak. Kalau buat Aisyah itu tetap berlatih, belajar, tetap semangat nih Kak, karena nggak bisa itu ngurangin semangat kita kan Kak. Oke, untuk perihal kuota nih Kak, kita kembalikan lagi ke panitia Kak. Kalau untuk dari diri Aisyah, insya Allah Aisyah sudah usaha, kan ada tuh Kak kuotasnya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, biasanya Iya. benar-benar. Kalau untuk usaha, alhamdulillah itu udah 70% ya Kak. Kalau untuk sampai sekarang, untuk sampai hari ini, insya Allah sudah 70%. Dan Aisyah tetap usaha, tetap semangat. Semoga ada salah satu nama Aisyah di kuota yang disediakan pada tahun Iya, sekarang. yang Kita disediakan. doakan mudah-mudahan mau peringkat 1, 2, atau 3 ini. Aduh, satu dong Kak. Satu dong ya. So, pasti kalau misalnya kita tanyain 1, 2, 3 pasti jawabnya satu semuanya. iya. Nah, tadi sempat dijelaskan 70% ya Aisyah ya. Iya, Kak. Ini 70% apakah melingkup semuanya psikologi akademik jasmani atau per item 70% ini? Oke, kalau untuk tentang 70% itu sudah melingkup semuanya ya Kak. Dibandingkan dengan Aisyah yang dulu nih Kak, sebelum periode ini, itu jauh banget bedanya Kak. Kalau dulu kan sebelumnya belum asrama tuh Kak. Sebelum asrama itu termasuk kurang disiplin ya Kak, kurang disiplin, kurang fokus juga karena masih sekolah juga Kak. Kalau sekarang alhamdulillah sudah 70% itu sudah melingkup semuanya, termasuk psikologi akademik dan jasmani Kak. Termasuk yang sempat menggagalkan pada tahun Iya, kemarin ya, Kak, psikologi akademik ya. Ini ada 70%, berarti ada 30% lagi itu persiapannya mau kapan dicukupkan itu? Oke, dari hari ini sampai hari seterusnya itu bakalan jadi 100%. Bakal aja insyaallah. insya Allah nantinya pada saat tahap tes, melalui tahap tes itu diberikan kemudahan dengan 100% yang Aisyah, atau mau 200% ini? Kalau ada 200%, 200%. Kalau ada 200 kenapa milih 100 ya Aisyah Iya, ya? Kak. Oke sahabat Raka, telah disampaikan sama Aisyah untuk persiapannya sudah 70%. Kita tunggu sampai kata-kata 100% ya Aisyah ya. Nah kemarin itu sempat tryout 2 jasmani ya. Iya Kak. Nah kabarnya Aisyah sudah tinggi ya nilai jasmaninya. Alhamdulillah sudah Kak. Sudah berapa ini? Larinya sudah berapa? Oke, dibandingkan dengan periode lagi ya Kak, kita harus membandingkan diri kita Iya, dari benar-benar. sebelumnya. Kalau dibandingkan dari lari sebelumnya itu jauh juga Kak, jauh juga. Kemarin masih belum kuat ya Kak, dapat 5. Alhamdulillah kemarin kemarin Aisyah dapat 500 Kak. 500. Iya. Kalau ciningnya sudah berapa? Sining itu masih belum sempurna sih Kak, tapi alhamdulillah sudah tinggi nilainya Kak. Nah kabarnya kemarin yang sempat nilai tryoutnya tuh di atas 5 diberikan handphone ya? Iya. Nah itu gimana itu reward yang diberikan pelatih pada saat di lapangan itu Aisyah? Oke Kak, itu kebetulan asrama HP dikumpul ya Kak, jadi itu bisa juga tuh Kak jadiin motivasi sebenarnya ya. Karena ketika nilai kita tinggi kita dapat reward dan itu menguntungkan dari kitanya. Iya. Diberikan handphone pada jam berapa itu Aisyah? Oke Kak, itu kita mulai TO jasmani itu dari jam 5 kita udah siap-siap ya Kak, habis setelah subuh langsung kita ke Lapangan? lapangan GOR, terus habis jasmani itu dapat, alhamdulillah Aisyah dapat 5 ya Kak, dan kebetulan kemarin ada pimpinan Arka Kak, dan itu Bapak Arif pimpinan memberi motivasi juga Kak, dan kebetulan ada pengawas asrama juga tuh Kak. Jadi kemarin pengawas asrama bilang kalau misalnya dapat lari 5 lebih yang untuk cewek itu dapat handphone paginya langsung Kak. Jadi kebetulan Aisyah alhamdulillah dapat 500, itu dibagikan HP lebih cepat dari teman-teman yang lain. Nah itu gimana itu perasaannya tuh Aisyah dari beberapa siswa di asrama yang belum berkesempatan dapat nilai 5 pada saat TO2-nya itu gimana tuh Aisyah lebih unggul dibanding mereka itu? Oke. Itu kita lebih bangga kepada diri sendiri ya Kak, lebih bangga alhamdulillah bisa memaksa diri juga Kak. Kalau tidak dipaksa nggak akan dapat juga kan Kak 5, alhamdulillah dapat 5. Itu langsung ngabarin orang tua tuh Kak, karena heran juga kan Kak orang tua dapat HP kenapa lebih cepat gitu Kak. Alhamdulillah Bunda bangga juga Kak karena support dari orang tua juga Kak karena 5 tuh. Aisyah bilang apa nih pertama kali ke Bunda ketika dapat handphone? Ya itu langsung video call. Oh langsung video call? Iya Kak, karena kita beri kabar baik ya Kak. Iya benar. Itu gimana tuh cara ngomong pertamanya? Oh, Aisyah langsung bilang Bunda Aisyah dapat lari 5, alhamdulillah 5 lebih, dan langsung dikasih HP gitu. Terus respon Bunda alhamdulillah baik juga teman-teman. Gimana Bunda responnya? Oke, respon dari Bunda tentu senang ya Kak, bangga kepada anaknya, dan lebih tepatnya nih Kak, Bunda bilang
Selamat Aisyah, semoga bisa lebih lagi larinya, untuk tes ditekankan lagi dan lebih giat lagi berlatihnya. Nah, luar biasa. Sedikit motivasi juga sembari kita memberikan kabar bahagia dari respon orang tua, tetap memberikan motivasi. Iya, Kak. Nah, karena untuk tahun sekarang itu 500, mudah-mudahan di tahun 2025 sampai 7 mungkin ya Aisyah ya, Insya ataupun Allah, 8 nanti. Iya. Perwakilan Polda Sumbar larinya tinggi, itu Aisyah Hawana Febrian nantinya. Oke, setelah kita jelaskan mengenai tryout jasmani, itu kapan tryout lanjutannya? Kebetulan kalau dari Bimbel Arka itu tryoutnya 1 kali sebulan Kak, dan berarti Januari ya Kak. Januari lagi ya. Iya, Kita tahun tunggu baru. kabar next, mungkin ada 6, 7 gitu ya Iya, Aisyah ya. betul, Kak. Nah, ini kan Aisyah selaku siswa asrama putrinya Bimbel Arka. So pasti dimanapun kita tempat tidur, dimanapun kita ada lingkungan baru, pasti ada kata suka dan duka nih ya iya, Aisyah ya. Kak. Silakan Aisyah sampaikan suka dan duka selama menjadi peserta asrama Bimbel Arka. Silakan disampaikan. Kalau ditanya suka dan duka pasti ada ya Kak, karena Kakak bilang tadi dimanapun kita berada pasti ada suka Iya, dan duka. benar. Kalau untuk suka nih teman-teman, suka itu pasti seru banget ya Kak, kita banyak teman, dapat pengalaman Kak, menambah pengalaman juga. Dan baru kali ini Aisyah mendapatkan teman-teman yang satu pemikiran dan satu perjuangan nih Kak, karena bareng-bareng nih Kak, mau jadi Polri atau kedinasan lainnya. Oke, kalau untuk dukanya itu keterbatasan bermain handphone ya Kak, dan yang kedua juga jauh dari orang tua. Tapi kembali lagi ke diri kita, apa tujuan kita masuk asrama, untuk meraih cita-cita. Nah, tapi kalau misalnya terkait keterbatasan pakai handphone di hari Minggu kan kita berikan dari pihak Iya, Arka ya Aisyah iya, ya. Kak. Itu boleh gunakan sembari menelpon orang tua boleh, sembari mencari informasi pun juga Iya, boleh, Kak. mengabari teman-teman itu juga bisa. Tapi Aisyah dengan sistem yang dari Arkanya, apakah keberatan nggak mengikuti program dari pagi nih kita sudah diatur sampai malam kembali nih Aisyah? Keberatan nggak? Tidak Kak, kalau untuk ditanya keberatan apa tidak Kak. Karena itu baru kali ini nih Kak, Aisyah mendapatkan peraturan seperti itu Kak, dan itu mengurangi bermain HP, itu juga bagus ya Kak buat mata sebenarnya. Kenapa nih di asrama ada latihan malam atau binsik malam nih Aisyah? Oke, kenapa ada binsik malam Kak? Sebentar lagi udah akhir tahun nih Kak, dan setelah itu beberapa bulan lagi kita akan mengikuti masa-masa perang ya Kak, benar. masa-masa perjuangan, apa yang telah kita usahakan akan dilihatkan hasilnya. Dan binsik malam itu kita supaya atau agar bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal untuk jasmani, tes jasmani Kak. Tapi nggak keberatan ya, tetap malam pun binsik, pagi pun binsik, sore pun binsik, nggak keberatan ya Aisyah ya? Insya Allah. Dan luar biasa nih Sobat Arka, sedikit pembeda dari siswa yang di luar atau tidak di asrama, karena di asrama kita ada binsik pagi, binsik sore, sama binsik malam nih Sobat Arka. Mungkin yang dari luar boleh binsiknya pribadi dulu ya, atau mandiri dulu ya Aisyah ya. Sesuai yang Aisyah sampaikan tadi, 2024 sudah menjadi penghujung akhir tahunnya kita. 2025 harapannya apa nih Aisyah? Oke, untuk harapan 2025 ya Kak. Iya, Yang benar. pertama itu panjang umur dulu. Yang kedua, membahagiakan orang tua ya Kak. Yang ketiga, itu memenuhi wishlist Kak, memenuhi wishlist di 2024. Yang pertama wishlistnya itu semasa waktu tes itu mendapatkan hasil yang maksimal, insya Allah, Kak. Amin. Yang kedua, mendapatkan hasil yang maksimal, dan yang keduanya tentu saja mengikuti pendidikan di Sepauan. Amin Kak. ya Allah, amin. Itu harapannya di 2025. Iya, betul. Mungkin setelah menjadi PON ada lagi harapan tersendiri ya Aisyah. Mungkin ini harapan yang dimaksud Aisyah dalam waktu dekat beberapa bulan nih Sobat Arka. Oke Sobat Arka, kita sudah berbincang dengan Aisyah kisaran hampir 1 jam nggak sih Aisyah Iya, ya. Kak. Jadi kita mau minta kata motivasi dari Aisyah Hawana Febrian, salah satu asrama putri Bimbel Arka. Kita dengarkan nih Sobat Arka, apa nih motivasi dari Aisyahnya. Silakan Aisyah. Motivasi untuk diri saya juga dan untuk teman-teman yang lagi berjuang. Yang pertama, jangan lupa meminta doa, beribadah, dan minta restu orang tua. Jangan lupa berlatih dan jangan dijadikan beban. Apapun yang dilakukan tetap ikhlas. Nah, luar biasa tuh motivasi dari Aisyah nih Sobat Arka. Gimana ini motivasinya? Apakah menarik? Menarik? Lah itu. Ya.
Motivasi sudah, perjalanan cerita juga sudah, harapan sudah, gagal sudah, solusi sudah dilakukan dan sudah diutarakan Aisyah di podcast kita hari ini ya Sobat Arka ya. So tentu karena kita Gen Z, kita ada namanya sosial media ya Aisyah ya. So pasti Aisyah sudah stalking sejak SMA kelas 10. Sampai sekarang Aisyah masih ingat nggak sosial medianya Bimbel Arka apa saja nih? Silakan diajak rekan-rekan yang belum bergabung ke Bimbel Arka untuk join untuk mempersiapkan meraih cita-citanya. Silakan Aisyah. Untuk teman-teman yang lagi menonton podcast ini, jangan lupa follow Instagram @bimbelarka, TikTok @bimbelarka, dan YouTube Bimbel Arka, dan Facebook juga ada Bimbel Arka. Nah, terima kasih Aisyah telah sampai saat sekarang masih ingat dengan sosial medianya kita. Dari SMA kelas 10 sampai sekarang Aisyah tahu @Bimbel Arka ya Sobat Arka ya. Kenapa Sobat Arka diajakin follow sama Aisyah? Karena untuk kegiatan jasmani, kegiatan asrama, bimbel, dan kegiatan alumni pun kita bakalan share di sosial media nantinya. So pasti untuk pendaftaran nanti kita bakalan juga share. Karena beberapa dari peserta kita itu tertarik dengan konten untuk pendaftaran, dengan konten podcast, beberapa konten tuh insya Allah disukai semua sama Sobat Arkanya kita nih. Untuk Sobat Arka yang masih bingung mau bimbel di mana, jawabannya di mana nih Aisyah? Oke, jawabannya tentunya di Bimbel Arka. Kenapa harus di Bimbel Arka? Ada apa di Bimbel Arka nih Aisyah? Oke, kenapa ada apa di Bimbel Arka? Dari harusnya teman-teman tahu ya jawabannya kenapa Bimbel Arka, dari Aisyah mencari dari kelas 10 ya Kak, dan nilai tryout Aisyah tadi, dan dari periode-periode sebelumnya. Mungkin untuk jawabannya Sobat Arka boleh follow dulu ya Aisyah ya. Kenapa Aisyah tertarik? Mungkin jawabannya itu sama semua dengan Sobat Arka nih. Nah, karena kita Gen Z juga nih Aisyah, karena itu kan ada viral nih bahasanya kata-kata hari ini. Nah, untuk closing mungkin Aisyah boleh sampaikan ke Sobat Arka kata-kata hari ini, karena kebetulan Aisyah lagi memakai baju biru, jilbab hitam, mungkin hatinya lagi cerah nih ya Sobat Arka ya. Silakan disampaikan kata-kata hari ini ke Sobat Arka yang lagi nonton. Oke, kata-kata untuk hari ini, bekerjalah untuk satu tujuan, bukan untuk satu pujian. Singkat saja, singkat dan padat, tapi maknanya dalam ya Aisyah ya. Betul. Terima kasih Sobat Arka yang telah melihat podcast kita dari kisaran sejam yang lalu ya Aisyah ya. Karena beberapa pertanyaan yang Sobat Arka berikan ke Gavin sudah kita pertanyakan langsung sama Aisyah dan dijawab langsung secara detail dari Aisyahnya. Untuk Sobat Arka boleh silahkan kunjungi sosial medianya kita, karena nanti podcast ini ketika sudah diedit, ketika sudah diupload itu bakalan tayang di YouTube-nya Bimbel Arka nantinya. Dan Sobat Arka bisa cek di podcast-podcast sebelumnya, itu ada beberapa siswa kita waktu masih casis masih kita podcastkan, dan insya Allah itu dalam waktu dekat ini kita bakalan podcast kembali dengan seragam terbarunya. Mudah-mudahan 2025 Aisyah bakalan seperti itu tersebut ya Aisyah ya. Apapun itu kendalanya, Aisyah tetap bersemangat karena harapan dari orang tua terletak pada anak sulung, terutama anak satu-satunya perempuan ya Aisyah ya. Dan kita doakan Sobat Arka apapun yang dilalui rekan-rekannya Aisyahnya, Sobat Arka yang lagi berjuang pada tahun sekarang, semoga bisa mewujudkan wishlist di tahun 2025. Untuk Sobat Arka jika tertarik mengenai podcast ini, silakan share ke teman-teman dekat ataupun kerabatnya, karena podcast kita di next lanjutannya kita bakalan undang beberapa narasumber yang bakalan kita undang, karena beberapa poin-poin terpenting bakalan kita kupas bersama narasumber kita. Nah, terima kasih Aisyah telah hadir di undangan podcast ini dan telah meluangkan waktunya. Katanya siswa asrama sudah mau persiapan jasmani lagi ya Aisyah ya. Nanti kita bakalan lihat nanti Aisyah bagaimana perkembangannya di 2025 nantinya. Mudah-mudahan harapannya menjadi seorang bribda bisa terwujud di 2025. Kita tunggu ya Sobat Arka ya perubahan Aisyah di 2025. Untuk Sobat Arka, mungkin podcast kita sudah selesai hari ini. Dadah. Terima kasih telah menonton.